sih Mbak perkembangan kreativitas itu yang ada di sekitar dulu di zaman masih di MNC ya Mbak? Enak lah, apalagi kalau dulu kan saya di PA, jadi saya pengen banyak sih berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Yeah. Welcome to Boti, bincang ngobrol kreatif bersama aku Wiji Jahayu. Kali ini kita akan mengambil tema yaitu berani melangkah menuju hal yang baru. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler nih. Pada penasaran kan? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Mbak kenalan? Halo Mbak Wiji. Halo Mbak. Assalamualaikum, nama aku Anisha. Aku adalah owner di Astapalas Dekorasi. Wah keren ya Mbak, berarti wedding gitu ya? Iya. Aku dengar nih Mbak, wedding gitu kan ada kreativitas ya di dalamnya. Boleh dong Mbak, minta saya tanya nih. Boleh. Tanya, kreativitas itu bagi Mbak itu apa sih? Menurut saya pribadi nih ya Mbak Iya. Wiji, kreativitas itu berani berbeda karena kreatif itu adalah simbol keindahan yang bisa menghasilkan peluang. Jadi orang-orang yang kreatif itu pasti banyak peluangnya seperti itu. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Anisha ini suka sama yang berbau kreativitas itu apa sih Mbak? Nggak dipungkiri sih di era sekarang memang apalagi media sosial juga udah sangat pesat ya. Jadi kalau misalkan dalam berusaha itu tanpa kreativitas sepertinya cukup sulit ya. Oh, iya. Jadi kita memang harus pintar-pintar untuk cari peluang itu dengan kreativitas kita. Berarti metode bisnis Mbak Anisha ini dengan cara pemasaran online gitu ya Mbak? Iya. Melalui apa aja ya Mbak itu? Kami biasanya di Instagram, marketplace kayak gitulah. Terus kita ada bazar-bazar dan biasanya promosinya juga langsung juga kok. Jadi kerjasama sama hotel, sama vendor-vendor lain itu promosinya. Boleh dong Mbak spill nih kita. Iya. Nama Instagramnya itu kira-kira apa ya Mbak? Namanya Astapalas Dekorasi. Oh iya, pernah denger ya Mbak, kayaknya nggak asing gitu ya. Udah terkenal ya Mbak mungkin? Masih baru kok. Amin, semoga terkenal ya Mbak. Amin. Bagaimana sih Mbak perkembangan kreativitas itu yang ada di sekitar Mbak Anisha itu kira-kira gimana sih Mbak? Perkembangannya emang fantastis banget ya. Dari awal mulai usaha sampai sekarang itu emang peningkatannya drastis. Jadi kreativitas dalam usaha itu dibutuhkan sekali, apalagi untuk pemasaran ya, karena kita harus memikirkan seperti membuat desainnya, cara menarik klien kita atau target pasar kita itu dengan kreativitas kayak gitu. Oh iya, berarti itu kita tuh di situ harus kreatif gitu ya Mbak buat menarik Banget. pelanggan gitu ya. Jadi nggak bisa ketinggalan teknologi juga gitu kan. Berarti harus mengikuti era-era zaman sekarang ya Mbak, Iya, zaman betul. ini, zaman now gitu ya. Berarti tuh di situ kan berarti saya dengar nih Mbak, Iya. bukan hanya urusan POW wedding kayak gitu, Iya. tapi ada apa sih Mbak itu nikahan? Seserahan. Iya, seserahan. Iya, jadi kan saya tuh pengennya punya usaha yang jangka panjang Uji. Jadi dalam dunia wedding itu banyak sekali yang bisa dijadikan peluang, salah satunya juga seserahan, souvenir. Jadi emang wedding itu usaha jangka panjang yang nggak ada matinya gitu kan, orang akan nikah pada waktunya gitu. Jadi terus ada gitu. Berarti kita harus kreatif ya Mbak di era Iya. zaman sekarang itu. Benar-benar. Apa sih Mbak kalau boleh tahu itu tuh untuk mengembangkan ekonomi apa sih yang diterapin Mbak Anisha itu dalam menerapkan di sehari-hari? Sehari-hari itu maaf maksudnya gimana Mbak Wiji? Itu Mbak, kan Mbak tadi kan kreativitasnya udah Iya. diterapin ya gitu Iya. sehari-hari. Gimana sih buat cara
terinspirasi. Pokoknya sih jangan pernah takut untuk berbeda sih Mbak. Jadi dengan persaingan yang sangat ketat sekarang, kita harus pintar-pintar untuk cari celahnya, yaitu dengan ya berani berbeda. Memulai itu gampang, tapi yang mempertahankannya itu yang susah. Nah, keren ya Mbak, quotes hari ini tuh ya. Berarti tuh kita apalagi nih Mbak, remaja sekarang itu kan harus hidup dan berkembang di era zaman yang serba digital gitu. Apalagi udah penggunaan TikTok itu kan sudah banyak banget. Itu sangat membantu Mbak. Oh, membantu banget ya Mbak. Ya. Berapa persen itu Mbak kira-kira dalam bisnis? Itu kalau di online di kita sendiri yang aku rasain itu bisa 80%-an. Wah, 80%. Iya. Berarti lumayan gede ya Mbak? Iya, karena kan share-nya kan bisa jangkauannya banyak kan. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang membuat Mbak Anisha itu tertarik untuk mengambil bisnis apa tadi Mbak? Wedding ya? Yang pasti saya suka dulu ya. Suka, awalnya semua dari suka ya? Sesuatu itu harus suka dulu ya. Suka juga. Diniatkan, karena memang dari awal kan saya pengen jadi pengusaha. Jadi gimana caranya bisa bertahan di pengusaha, yaitu ya kita cari peluang di bisnis jangka panjang gitu. Di wedding emang jangka panjang banget ya. Iya. Nah, yang bikin menarik karena saya pengen banyak sih berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Iya. Jadi senang sih lihat orang nikahan dan kita bisa banyak banget yang kita dapat dari situ. Kita bisa kerjasama, kita bisa banyak link lah yang kita dapat. Berarti dari itu bisa mendapat relasi lebih banyak gitu ya Mbak? Betul. Apa sih Mbak faktor yang membuat menjadi suka dengan dunia layout itu? Sebenarnya ini juga pengaruh sih dari pekerjaan saya sebelumnya gitu kan. Jadi bekal banget untuk kerja tim gitu. Jadi suka itu relatif ya, tapi kalau udah tertarik banget gitu, melakukannya juga enak. Kalau boleh tahu nih Mbak, tadi kan ada memang berkaitan dengan pekerjaan dulu. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih Mbak pekerjaan dulu? Kebetulan saya mantan karyawan ya. Wah, karyawan apa? Di stasiun TV swasta di Jakarta. Oh, berarti kalau boleh tahu itu biasanya Iya. di posisi apa sih Mbak? Di situ kan biasanya banyak. Kebetulan kalau aku tuh di MNC, MNC TV itu saya jadi PA, jadi produksi asisten. Wah, keren ya Mbak berarti. Kalau di sana, jangan keren dulu. Di sana itu jadi PA itu cukup banyak pekerjaannya. Jadi kayak harus multitasking gitu. Jadi kita bisa merangkup sebagai art, jadi editor, ada jadi casting gitu. Buat naskah itu. Kalau itu tim kreatif. Oh, beda. Jadi kalau yang berkomunikasi dengan klien, dengan talent itu PA. Kalau boleh tahu nih Mbak, selain menjadi pembisnis wedding itu, apa ada kerjaan lain atau kesibukan lain gitu Mbak? Ada. Jadi nggak jauh-jauh dari hobi sih Mbak. Jadi saya kan hobinya dulu foto-foto. Kebetulan ya itu kita harus nyari celahnya kan. Jadi dulu saya suka foto Polaroid, itu tahu nggak Mbak? Iya tahu Mbak. Nah itu, jadi sekarang saya menyewakan kamera Polaroid kayak gitu, jual beli juga sih. Berarti dijadiin bisnis kembali ya? Hobi jadi bisnis. Wah, keren itu. Berarti harus memanfaatkan celah-celah yang ada di depan. Namanya peluang kan kita harus pintar-pintar nyari peluang itu sendiri. Dan itu tidak lepas dari dunia kreatif ya Mbak. Benar banget. Apakah ada cerita menarik Mbak selama dulu kerja di MNC atau sekarang ada cerita menarik? Kalau di dunia TV itu memang harus kuat segalanya ya, kuat mental, kuat tenaga, terus loyal dengan waktu, karena di sana memang semuanya itu serba cepat ya ibaratnya. Jadi kalau dan nggak bisa santai-santai gitu di sana. Emang kebetulan saya dapat timnya tuh solid banget, jadi nggak kerasa berat gitu. Berarti semua itu tergantung kesolidan satu sama lain ya. Yang bisa diambil dari situ adalah kerja sama tim, itu yang sangat ngaruh banget di pekerjaan saya sekarang. Berarti teamwork itu sangat penting ya Mbak? Penting. Kita kan nggak bisa kerja sendiri ya, pasti kita butuh kerja dari bantuan dari orang lain. Selain mendekor itu apa sih
kegemaran lain selain tadi foto-foto itu Mbak, ada yang lain? Eh, sebagai ibu rumah tangga ya. Oh, ibu rumah tangga. Sambil ini sih meluaskan lagi masih di wedding. Oh berarti wah keren banget tuh Mbak. Terus Iya. bisnis wedding, terus ada bisnis apa lagi tadi Mbak? Kamera. Kamera sama pernikahan ada buat Seserahan ya. seserahan. Souvenir. Berarti bisa jadi ibu woman banget ya Mbak. Jadi banyak banget inspirasi yang bisa diberikan. Kira-kira tuh Mbak, apa sih Mbak yang membuat Mbak tuh bisa kayak kuat, udah kerja rumah, ibu rumah tangga, terus harus bisnis juga. Itu tuh kenapa sih Mbak kok bisa kuat dan bisa legowo loh untuk melakukannya itu tuh kenapa sih? Ya itu karena kita udah tertarik ya, udah nyaman. Sebenarnya kita juga bukan lepas dari zona nyaman, karena sebenarnya kita tuh nyari zona nyaman versi kita gitu, tapi tetap kita harus terus inovasi. Jadi kalau di saya terjun ke bisnis karena emang dari dulu pengen jadi pengusaha gitu. Gitu ya Mbak. Jadi Mbak Wiji ada pertanyaan, bedanya pedagang sama pengusaha apa? Dagang itu yang mendagangkan sesuatu, kalau pengusaha itu yang mempunyai usaha atau pekerjaannya. Betul. Jadi itu satu yang prinsip saya. Jadi bedanya pedagang sama pengusaha itu, pedagang itu mengambil barang menjual, jadi memikirkan untung rugi. Tapi kalau pengusaha itu kita dituntut untuk naik level gitu loh. Jadi kita gimana caranya kita bisa branding, bisa membuka cabang kayak gitu. Jadi kalau udah mau kayaknya capek gitu, kita ingat lagi lah kita pengen jadi pengusaha yang kita harus punya Soal branding ya Mbak, harus ya punya pegangan tinggi gitu ya Mbak. Berarti untuk lebih. naik ke level dari level 1 hingga level tinggi sekarang itu Iya. butuh proses juga ya Mbak, yang Iya. jelas. Berarti kehidupan sehari-hari itu memang kita tuh nggak lepas ya Mbak sama dunia sosial media. Ekonomi kita juga sekarang banyak banget kreativitas yang tercipta dari sosial media, seperti ya kayak TikTok tadi, Instagram dan lain-lainnya. Itu biasanya sih membantu banget ya Mbak untuk pengusaha yang mulai merintis gitu ya. Apa sih Mbak yang ingin disampaikan untuk para pemula yang ingin mencoba itu? Kalau pemula, sebenarnya saya juga pemula kok. Jadi pokoknya untuk teman-teman tuh jangan pernah takut memulai. Jadi fokus sama tujuannya itu pengen berbisnis itu apa gitu. Jadi karena emang mempertahankan usaha itu kan lebih sulit daripada memulai. Jadi pokoknya terus fokus aja. Oh iya Mbak, berarti itu selama dulu nih Mbak, kita kembali lagi ke tadi yang dulu pas Mbak ngasih MNC itu berarti posisinya kadang suka ganti-ganti atau memang selalu emang dituntut untuk bisa multitasking sih. Oh gitu. Iya, karena memang kan di sana dulu kan saya udah 4 tahun yang lalu, jadi emang job desk-nya itu double gitu loh. Tapi itu seneng sih, sekarang jadi kerasa gitu. Jadi kita bisa kayak kerja sama tim, kita bisa tahu caranya calling talent, jadi cari klien kayak gitu-gitulah. Berarti banyak banget ya Mbak manfaat dulu pas kerja di dunia TV. Iya, banget. Di kehidupan sekarang setelah itu biasanya itu Mbak kan kayak gitu kan kita banyak pengalaman, terus relasi kita juga makin banyak gitu kan. Biasanya tuh kalau misalnya kita ingin menambah lebih untuk naik dari level yang sekarang untuk ke level selanjutnya itu biasanya Mbak Anissa tuh menerapkan apa sih Mbak? Terus belajar gitu ya. Jadi jangan udah top sampai situ aja, jangan merasa puas gitu. Ya kayak terus cari informasi lain lah, nggak harus dari dunia wedding ya, dari dunia luar juga harus tetap digali terus infonya. Berarti kita tuh nggak harus cukup dengan satu hal ya Mbak. Kita harus selalu haus akan sesuatu yang baru ya. Berarti bukan hanya belajar di sekolah aja ya Mbak, berarti kita belajar dari kehidupan sehari-hari juga tentang kreativitas. Oh boleh tahu tuh biasanya di lingkungan ya Mbak, kita hidup ini kan di lingkungan bersama. Di lingkungan Mbak Anissa tuh kira-kira tuh rata-rata udah
udah menerapkan kreativitas belum sih Mbak? Kalau boleh tahu. Udah. Jadi emang udah banyak banget Mbak malahan. Jadi kayak sekarang lo orang jualan, ibarat kata jualan nasi itu udah gila-gilaan promosinya, bikin video, bikin foto, bikin brosur, itu kan juga menerapkan kreativitas kan. Jadi emang udah banyak banget, jadi nggak bisa disepelekan lah, kreativitas itu harus tetap. Berarti memang kreativitas itu penting ya Mbak? Iya, penting Apalagi banget. untuk dalam berekonomi.